manusia ini senang ditipu-tipu sama dunia ini. Saking kan senangnya kita sampai kita ini tak pernah merasa ditipu dunia. Padahal Allah mengatakan apa wamana yang kita tahu. Urur. Kehidupan dunia ini hadirin yang mulia tidak yang tipu-tipu. Kalau kita mengatakan seseorang penipu, hati-hati ya. Kok bukan harus orang itu? Kenapa? Ya, tahu dia penipu. Itu belum lagi hebat tipuannya. Kenapa? Karena masih ketahuan dia penipu. Tapi yang mengatakan dunia ini penipu bukan kita. Yang mengatakan dunia ini penipu adalah Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah mengatakan berarti dunia ini penipu di atas segala raja penipu. Apa buktinya? Saking kan hebatnya tipuan dunia ini sampai kita tidak pernah merasa tertipu hari ini. Ada di antara kita ini yang pernah datang kepada teman. Kenapa bro? Aduh hari ini habis-habisan aku ditipu sama dunia. Ada orang yang pernah ngaku ditipu dunia. Nggak ada hari ini yang mati. Padahal sudah berkali-kali dia dalam kehidupan dunia ini ditipu sama kehidupan dunia. Kalau aku punya rumah besar, alangkah aku bahagianya tinggal bersama istri dan anak-anak berada di dalamnya. Ada apa bangun rumah besar? Begitu dibangun rumah besar, tinggal mereka di dalamnya, malah berantem hadirin yang mulia di dalam rumah itu. Kalau aku punya mobil Fortuner RZ, alangkah bahagianya bersama istriku di dalamnya. Aku punya mobil Fortuner RZ, betulkan dalam mobil itu hadirin. Sampai kadang-kadang pukul-pukulan, cerai-ceraian lagi di dalam mobil itu hadirin. Ini kan tipuan-tipuan dunia semuanya. Tetapi hadirin yang mulia, manusia ini tak pernah merasa ditipu sama dunia. Sehingga dunia ini dikejar terus. Padahal kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, kejarlah dunia tak akan kau dapat. Jikalaupun kau dapat tak akan banyak. Jikalaupun banyak tak akan senang. Jikalaupun senang tak akan. Itulah hakikat dunia ini. Tapi kalau kita orang yang bijak itu pasti dia kejar akhirat. Akhirat dikejar pasti dapat. Sudah dapat banyak, sudah banyak menyenangkan, sudah menyenangkan kekal abadi selama. Allah. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, bawalah diri kita untuk bertakwa kepada Allah. Bawa istri dan anak-anak kita untuk bertakwa kepada Allah. Kita bersama istri ini bukan hanya di dunia saja, tapi kita bersama istri mau sampai ke dalam jannah Allah Ta'ala. Kalau di dunia ini bersama kita paling umur 60 tahun sudah jago, umur 70 tahun bersama sudah jago, habis itu berpisah dengan kematian, ya Bu. Tapi kalau di atas dunia ini bertakwa sama-sama kepada Allah, nanti bersama selama-lamanya dan tak pernah berpisah lagi di dalam surga Allah. Amin. Maka di bawah istri kita untuk bertakwa kepada Allah. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Tapi termasuk Islam. Tapi kadang-kadang payah juga ya Bu. Masya Allah. Ya Pak, kadang-kadang istri ini Pak, kalau tak pandai-pandai kita mendidiknya susah juga. Dan karena wanita ini berasal dari tulang yang bengkok, ya Bu. Dibiarkan tetap bengkok, dipaksa terus patah. Maka seorang suami harus bijak bagaimana untuk mengarahkan istrinya untuk bertakwa kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, aku dulu mula menikah sampai aku doa kepada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, janganlah kau beri aku anak wanita ya Allah. Inilah doa aku kepada Allah. Kenapa? Karena ngerinya aku melihat kehidupan ini. Kalau aku punya anak wanita, habislah anak perempuan ini dikerjai jantan aja ini. Begitulah dalam hati itu melihat kehidupan ini. Sampai kau minta kepada Allah, jangan beri aku anak wanita ya Allah. Setelah menikah lahir anak pertama laki-laki. Begitu lahir anak laki-laki, dapat kerja dakwah. Begitu keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, keluar masturat, kehidupan berubah. Mula-mula istriku ini Bu, Masya Allah, menornya setengah mati. Nanti kalau mau tidur dia pakai masker. Tahu masker?
Maskerku mau malam mau tidur saya buka, nanti subuh bangun dikupas. Itu namanya masker untuk mengencangkan kembali kulit-kulit yang keriput. Kemudian apa lagi? Siap pakai masker, pakai moisturizer, siap pakai moisturizer, pakai pelembab, pakai bedak foundation, pakai lipstick, pakai eyeshadow, maskara, eyeliner, dan apa-apa. Rambut ini nanti pakai sampo, conditioner, kerimbar, rebonding, sampai apa? Tapi begitu ikut dakwah, semua berubah. Alat-alat kosmetik sudah lepas, pakaian pun sudah lebar panjang, kemudian dia pakai cadar. Kupikir ada rupanya solusi untuk menjadikan orang-orang di sekitar kita bertakwa. Tapi lahir anak kedua, laki-laki juga. Lahir anak ketiga, laki-laki juga. Jadi Allah, tolong ya Allah, kutarik kali doa ini ya Allah. Rupanya kutarik doa itu didengarkan Allah Ta'ala juga. 7 tahun kosong, lahir yang 4 perempuan hadirin yang mulia. Alhamdulillah. Tapi ketakutan ketika itu hadirin yang mulia karena apa? Tak ada solusi di dalam benak kita ini bagaimana mengarahkan anak-anak wanita kita, istri kita kepada Allah. Tetapi rupanya kita di dalam dakwah ini bukan hanya dakwah lelaki saja, tapi ada namanya usaha masturah. Bagaimana istri kita bawa keluar di jalan Allah sehingga istri kita ini dirubah oleh Allah. Amin. Ini hadirin yang mulia. Sehingga ketika itu istriku bawa ke rumah Ustaz Tengku Zulkarnain. Sampai sana kena ceramah. Pulang. Dia bilang, "Bang, besok beli jilbab lah kerja ikan, pasar ikan." Ya, beli jilbab apa? Jilbab nasib dulu, karena ada pemain nasib tuh yang ada agak BPJS gini. Dulu perdamaian, karena ada dulu lah jilbab nasib itu seperti itu pakai itu. Sudah waktu berjalan, habis itu bilang, "Bang, beli jilbab agak banyak sedikit." Habis itu masuk jemaah orang Australia, Mustafa dari Australia. Kita pun datang bawa istri. Habis itu dia bilang, "Bang, aku pakai cadar ya." Begitu dibilang pakai cadar, jantungku mau pecah. Jangan dulu deh. Itu tahun 97. Waduh, jangan dulu. Karena hadirin yang mulia, tahun 97 itu buat dakwah itu masih asik. Kita yang buat dakwah aja ketika itu diusir-usir, diejek-ejek, dibilang gila, kurang kerjaan segala macam. Yang bayangkan kalau aku bawa istri pakai cadar, apa yang terjadi? Jadi setahun setengah kemudian dia bilang, "Bang, aku pakai cadar ya." Aku tengok permintaannya begitu tulus, bilang ya sudah pakai. Begitu dipakainya, aku pun bawa naik kereta bonceng. Oh, betul lah yang aku bayangkan. Begitu lewat aku bawa istri pakai cadar, orang bilang, "Ninja Hattori lewat," kata orang. Dibilang orang itulah istriku Ninja Hattori. Ada yang bilang Satria wajah hitam, ada yang bilang burung gagak hitam, ada yang bilang begu ganjang, hadirin yang dirahmati Allah, tahap-tahap segala macam. Tetapi rupanya istiqomah terus, tak ada ampun di rahmat Allah Taala, hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang sudah banyak orang bercadar. Di mana-mana sudah biasa kita jumpai orang Bercadar. Dan ini tidak menjadi hal yang aneh. Ini Bapak Ibu hadirin yang mulia. Tapi kemudian amalan wanita ini, orang-orang di luar Islam sengaja merusaknya. Dibilanglah itu budaya Arab. Padahal itu bukan budaya Arab. Ya ayyuhan nabiyyu li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan kepada wanita-wanita beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Maka di zaman Nabi semua wanita merdeka dalam menghijab dirinya kecuali budak. Budak ketika itu keluar tidak dilarang Nabi untuk memperlihatkan wajahnya. Jadi budak-budak yang beriman kepada Allah Ta'ala ketika itu kalau keluar rumah menampakkan wajahnya tidak dilarang oleh Rasulullah. Tapi wanita-wanita merdeka ketika itu semua menghijab dirinya. Maka para ahli ulama hadirin yang mulia masih membolehkan wanita itu seluruhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kenapa? Karena ada di zaman Nabi wanita-wanita beriman yang keluar rumah menampakkan wajahnya yang tidak dilarang
ini kita tinggalkan, maka amal-amal agama itu sedikit terus berkurang. Contohnya apa? Sikit aja menjadi renungan ini. Dulu di tahun 80-an, 90-an ke bawah, kalau ada maulid Nabi Isra Mi'raj, ini ramai dari sudut-sudut mana orang datang ramai ke tanah lapang. Nggak ada lampu buat obong, kalau nggak ada kelapa diikat gini kan untuk penerang jalan hadirinnya. Tahun 90-an ke atas, orang mengenalkan maulid Isra Mi'raj Nabi sudah berkurang lagi, sehingga Isra Mi'raj pun kadang ditaruh di dalam masjid, tak bisa lagi di lapangan karena apa? Sudah sedikit pengunjung. Tapi kalau nanti keyboard, wah orang ramai nanti. Nah di zaman ini hadirin yang mulia, orang-orang peringatan Hari Besar Islam berpikir, bagaimana kita buat supaya maulid Nabi orang ramai pengunjungnya? Oh mudah, kita gabung. Bagaimana kita buat maulid Nabi, panggil ustaznya tapi pakai keyboard. Dibuatlah acara maulid tapi pakai musik-musik sekarang. Ini pergeseran agama hadirin yang mulia yang tanpa kita sadari. Mula-mulanya lagu religi, tapi lama-lama nanti kalau dibiarkan jadi lagu dangdut hadirin yang dilama. Tapi inilah kita perlu bangun bagaimana mendakwakan agama ini kembali, korban harta dan diri kita insyaallah. Insyaallah. Hadirin yang mulia, sekarang banyak jemaah digerakkan di seluruh alam. Sekarang bergerak hadirin yang mulia. Alhamdulillah kita Indonesia dalam tahun ini mengeluarkan lebih kurang 5.000 jemaah yang diberangkatkan karena tak bisa di luar negeri, tapi diberangkatkan dari Sabang-Sabang Merauke yang sekarang ini ada jemaah yang bergerak. Dan agama ini bukan tanggung jawab orang-orang alim ulama saja, tapi tanggung jawab ini hadirin yang mulia adalah kehendak kita Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya kerja dakwah ini tanggung jawab ulama sebenarnya yang berhak untuk menjalankan kerja dakwah. Nah ini hadirinnya. Ya, makanya kita diminta setiap jemaah yang bergerak di dalamnya ada satu ulama, ada seorang hafiz Al-Quran atau orang yang memahami Al-Quran. Ini jadi sekarang kita sudah memperkenalkan ini, setiap jemaah yang diantar di dalamnya ada satu ulama, ada satu hafiz Al-Quran. Supaya apa? Supaya yang di bawah ini orang-orang yang awam ini bisa mereka juga mendapatkan pelajaran dan pendidikan ketika masa mereka berjalan. Sehingga inilah disebut pesantren berjalan, Pak. Kalau kita sudah tua tak pandai baca Al-Quran, malu Pak. Masuk pesantren lagi tak mungkin, panggil les privat untuk ke rumah tak mungkin. Tapi dengan bergerak seperti ini, inilah kita belajar Al-Quran, belajar sunnah-sunnah Nabi, sehingga ini dikatakan sekarang pesantren yang bergerak. Mudah-mudahan kita semua dapat melibatkan diri kita di dalam majelis ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sehingga menjadi seperti dari. Amin. Amin.